Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video ini gue mau ceritain beberapa hal yang akhir-akhir ini kita lihat lah, konten-konten sekarang ini mulai crossing line. Crossing line-nya gimana? Mulai nyeberangi garis-garis batas, bener-bener tipis-tipis banget, nyentuh-nyentuh banget ujung jurang ya. Nah, sebelumnya gue disclaimer dulu, tujuan gue di video ini adalah gue pengen cerita ke teman-teman yang muslim ya. Jadi kalau ada kebetulan ada non muslim yang nonton video gue ini, gue saranin skip, karena bener-bener tujuan gue ke teman-teman yang muslim. Gue mau sampein beberapa cerita ke teman-teman yang muslim ya. Tidak ada menyinggung, maksud tujuan menyinggung ke orang lain, benar-benar ke teman gue yang muslim. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja kita masuk ke cerita di video kali ini. So, hayya nabda'ul kisah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Di bulan Ramadan kemarin rame banget kita lihat konten orang non muslim yang war takjil. Kemudian mereka juga ikut bukber. Gua pribadi itu sangat senang cuy, bener-bener senang. Dari sisi pribadi gua ya, gua ngeliat ini senang banget. Bahkan gue selalu berdoa gitu untuk yang teman-teman non muslim kemarin yang ikut war takjil, terus bahkan mereka ikut bukber. Gua seneng banget, mereka niat gitu cosplay pakai koko, pakai gamis gitu kan, niat banget. Dan itu gue seneng banget cuy. Bahkan gue selalu komen, ya Allah semoga tahun depan, dengan penuh harapan nih, semoga tahun depan kita bisa bukber bareng, beneran kalian ikut puasa. Dengan harapan gue mereka bisa ikut masuk Islam gitu kan, ya harapan kita gitu kan. Dan kalau mereka suka, mereka lama-lama seneng, kenapa enggak? Gitu. Dan gue seneng, gue nggak ada masalah dengan hal ini. Nah, yang gue permasalahkan adalah kemarin ada orang-orang yang muslim ikut-ikut sok-sok mau bales gitu. Oh, lu ngerebut takjil gua gitu kan. Ah, gua makan dah nih telur Paskah warna-warni. Nah, ini yang jadi masalah nih cuy. Mau tanya, kalau hukum borong telur pas Paskah biar orang Kristen gak kebagian boleh gak mah? Salah, karena itu menyusahkan orang lain. Artinya kamu jahat, kamu adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah, saudaranya iblis. Berarti kalau orang nonis borong takjil terus kita kesusahan Mama gimana? udah bilang, niat mereka baik biar nggak pada basi banyak makanan. Cuman kecepatan belinya jam 5 harusnya mereka. Nah, Orang-orang muslim nih yang ikut-ikutan sok-sokan mau balas konten ini menurut gue ya, menurut agama ini nggak boleh cuy. Karena ini perihal ibadah kan. Nah, kalau perihal ibadah nggak ada toleransi, nggak boleh kita crossing pokoknya nyerempet tuh nggak boleh. Kalau bisa hati-hatilah menjaga gitu kan. Terus ada lagi yang lebih parah lagi, dia bahkan datang ke gereja, ikut misa, terus ikut pokoknya nyari roti hosti. Aduh, caper banget. Maksud gue gini, ada biarawati yang komen gitu, kalau ini nggak boleh sembarangan orang makan roti hosti. Ini nggak semua orang bisa makan roti hosti gitu. Nah, maksud gue di situ loh, lo akhirnya kena batunya kan gitu kan, dimarahin orang. Jadi jangan mentang-mentang mereka ambil takjil terus lu sok bikin konten mau ambil makanan yang khas sama mereka. Apa sih makanan yang khas dari mereka? Nggak gitu. Nah, itu tujuan gue bikin video ini adalah hati-hati. Kalau perihal ibadah jangan sampai melewatin batas, itu sih. Nah, karena zaman dulu bener-bener kayak kita tahu lah ya, kalau perihal ibadah itu umat Islam tuh toleransi banget. Dengan saking toleransinya ya lakum dinukum waliyadin kan. Udahlah, masing-masing aja kita ibadah gitu. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Nah, ini mukhotobnya, lawan bicara ayat ini adalah untuk orang-orang kafir dulu, orang-orang zaman Nabi kan. Nah, disinilah surat Al-Kafirun ini sebab turunnya adalah sebagian pemuka Quraisy dulu yang musyrik, mereka nego sama Nabi. Mereka bilang, Muhammad, ya udahlah,
Kalau kau nggak bisa berhenti sembah Tuhanmu, gini aja lah. Kau ikut sembah Tuhan kami 1 hari, besok kami sembah Tuhanmu 1 hari. Kata orang musyrik. Nabi bilang nggak ada nego-nego kalau urusan ibadah, nggak ada. Yaudah, kau sembah Tuhan kami 1 hari, kami sembah Tuhanmu 1 minggu. No, kata Nabi. 1 bulan? Enggak. Ya udah, kau sembah Tuhan kami 1 hari aja, kata orang musyrik kan. Kami sembah Tuhan kau 1 tahun. Coba, logikanya kalau hitung-hitungan negosiasi ini untung besar kan Nabi ya. Tapi enggak, kalau perihal ibadah enggak ada urusannya tawar-menawar. Nah, inilah bentuk toleransi Nabi. Ya udah, agamamu, ibadahmu gitu. Tapi kalau urusan muamalah dunia, berteman, urusan dagang, Nabi berdagang sama orang Yahudi, selain orang non muslim, semua Nabi berdagang. Muamalah itu nggak ada masalah. Tapi kalau urusan ibadah, no. Nah, terus yang paling baru lagi, ini ada pendeta kemarin cerita tentang sholat, terus tentang zakat. Nah, gue nggak menceritakan si pendetanya. Tujuan gue adalah gue mau teman-teman muslim ini oknum. Bagi gue ini oknum. Ini benar-benar, bahkan banyak pendeta-pendeta lain orang Kristiani yang menegur beliau, bapak ini. Nah, dan gue cerita ke teman-teman kalau kita sebagai muslim itu standingnya jangan sampai kita mencela orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 108, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Jangan kalian mencela orang yang menyembah selain Allah, maka nanti efeknya mereka akan mencela Allah dengan permusuhan dan tanpa ilmu. Kalau seandainya oknum pendeta ini dikategorikan menista Islam, ya udah biarin, nggak apa-apa. Jangan kita balas. Karena sini larangan, dilarang nih. Jangan kalian mencela mereka, karena akan berimbas nanti mereka mencela Allah lagi gitu, dan lebih parah gitu kan. Itu nasihat gue atau cerita gue ke teman-teman, jangan sampai, udah biarin, nggak apa-apa, ini oknum. Dan kita ya udah, kita nggak usah mencela Tuhan orang lain. Kalau bisa benar-benar kita udahlah urus diri kita sendiri, gitu ya. Nah, karena Nabi Muhammad SAW pun melaknat orang yang mencela ayahnya. Sahabat nanya, gimana caranya orang bisa mencela bapaknya? Kata Nabi, engkau mencela bapak dia, woi bapakmu, maka dia akan mencela bapakmu, ya kan? Dan kau mencela bapak dia lagi, celah-celahan. Nah, ini yang dilaknat oleh Nabi. Jangan mencela bapakmu. Maksudnya itu, jangan kau cela bapak dia, nanti dia akan cela bapak kau, gitu. Ya, gue rasa video ini cukup. Gue cuman pengen ceritain ke teman-teman yang muslim, kalau bisa nggak usah lah bikin yang nyerempet gitu, janganlah. Kalau perihal ibadah tuh hati-hati, ya, benar-benar. Udah, kita cukup toleransi, masing-masing aja jalan gitu kan, masing-masing jalan. Janganlah ada yang, kalau perihal ibadah ya benar-benar jangan ada yang singgung sini singgung sono, jangan ya. Benar, teman-teman muslim hati-hati. Oke, mungkin cerita gua kali ini cukup. See you next video. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع